Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kiai, bagaimana caranya makrifat kepada Allah? Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada, Mbak? Sudah ada. Oke. Matur suwun Ibu. Boleh kula ngekeki oplos? Monggo, Pak. Dikeki oplos, Pak, wong wedok, Pak. Bagaimana caranya kita bisa makrifat pada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau usul tentang tawasul, Yai. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Tentang apa? Rasul. tentang tawasul. Oh, tawasul. Tapi saya mohon maaf sebelumnya karena saya takut tidak tersusun atau kurang memahami usul saya. Saya mohon maaf sebelumnya. Sekalian dengan jemaah-jemaah, saya mohon maaf. Tentang tawasul kepada semua orang-orang yang mendahului saya, katanya syariat harus lewat Rasulullah. Di tawasul itu, pertanyaan saya, di tawasul itu harus tajalli. Di tajalli itu harus lewat yang muhaddas atau lewat yang qadim. Saya mohon maaf. Di qadim itu ada qadim musasi, ada qadim hakiki. Pertanyaan saya kedua, di qadim hakiki itu atau apakah bisa dinamakan huwal awwalu? Di huwal awwalu itu ada asal. Diri seperti saya, apakah bisa kepada dalamnya huwal awwalu dengan ilmu itu? Yang bernama ilmu itu nyata. Tapi kalau dengan hak, apakah bisa diri saya sampai kepada hak itu? Yai, saya mohon maaf bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tawasul, apa yang sudah kita geluti, kita pahami, kita terima di dunia syariat dan thariqah, memang harus muktabaroh, ya, sanadnya harus lurus sampai Rasulullah. Yun sewu, itu ya penting, terserah jenengan. Tapi ada Pak Bu, namanya tawasul itu milih jalan pintas. Jalan pintas. Jadi dia tidak menyebut bin A sampai Z, enggak. Ada seseorang itu mempunyai satu keyakinan tawasul itu langsung dijamak, khususon semua kekasih Allah. Al-Fatihah. Wis baik yang sudah kekasih Allah yang sudah meninggal secara syariat atau belum, semua itu kedapatan. Karena dia yakin Allah tidak bodoh, Allah akan tahu. Ini kalau boleh cara perjalanannya, nah kita itu lewat tol, Pak. Tidak terlalu lama-lama. Wis, ini ada kaitannya tawasul hablum minan nas dengan dasar mutabaroh sanad. Tapi bagaimana ada satu pengertian hablum minallah, dan itu pun mereka punya dasar. Ada Pak yang disebut hablum minallah, tali langsung antara roh pada Allah tanpa melewati siapa-siapa.
ada seseorang yang punya keyakinan tentang hablum minallah ini yang dimaksud hubungan langsung terhadap Allah tanpa melewati pelantaran sanad makhluk. Mungkin inilah yang dimaksud pada saat itu tidak pernah digelar terang-terangan. Contoh, saya makan buah semangka. Hatiku sudah tidak melihat semangkanya. Hatiku langsung pada Allah. Berarti semangka ini sudah tidak berlaku hukumnya bagi saya sebagai pelantaran Allah. Tadi kan saya katakan semangka diizini Allah membawa rasa manis. Lagi itu ya. Rasulullah diizini Allah untuk bisa mensyafaati umat. Lagi itu dah. Nah, ini ada dua kaul. Sehingga seakan-akan sehingga kita menuduh meyakini bahwasanya yang memberikan syafaat adalah Rasulullah. Oke, itu ya gak salah. Karena makomnya orang beda. Ada orang yang makomnya itu tanpa wasilah, tanpa sanad. Langsung yang disebut hablum minallah, hati langsung pada Allah. Jadi ada hati yang imannya itu langsung tajalli niki wau. Allahnya. Tapi ya tolong jangan diomong nang jopo. Estu lho nggih, biar gak bingungkan orang yang belum kelasnya. Artinya gini, dalam hati jenengan itu sudah tidak memakai bahasa semangka. Hati sampean sudah dalam hati itu sudah tidak berguna semangka ini. Tidak berlaku gitu loh. Walaupun semangkanya dimakan, hati ini tetap Allah, tidak semang. Tapi ojo dia mau coba cah aku makan Allah. Bahaya ini. Oke nggih? Lebih bijaksana gini Pak. Monggo Pak semangkanya dimakan Pak, tapi hati jenengan iku Allah. Tapi gak diucap. Secara syariat lesan mengatakan semangka. Tapi ruhaniah itu semangkanya sudah tidak berlaku nama itu. Tinggal Allah. Enggak apa-apa kalau gitu. Jadi terserah kita milih yang dari mana, berwasilah atau tidak. Tapi aku yakin berwasilah atau tidak yang sudah sampai pada Allah tidak akan pernah menyalahkan di antara 1 dan 2 ini tadi. Nggak akan pernah. Oh, poyo gak iso, nggak bisa sampai Allah kalau tidak melalui Rasul. Sanatnya mana? Kok ilmuwan sanatnya? Kok ilmuwan khalwatnya? Dari siapa? Kemana? Sibuk gegeran, gak teko-teko. Sibuk adu argumental, pinter-pinteran, akhirnya nggak nyampe-nyampe, terakhir sampai kedatangan kematian. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kita dijauhkan dari itu. Yes. Yang kedua tentang masalah apa Bang? Tajalli. Oh gitu. Tentang tajalli lewat muhaddas ataukah lewat qadim. Nah, apa sih muhaddas itu? Dunia seisinya, dunia dan
perkara yang diciptakan oleh Allah. Ini perkara baru. Kalau qadim itu adalah maksudnya adalah Allah. Kita bertajali apakah lewat muhaddas atau lewat qadim. Terserah. Boleh kita lewat muhaddas. Ya, jadi kita masih ngomong semongko. Ono lagu semongko. Napa sih semongko niku, Pak? Kalau ketemu arek cilik-cilik semongko, balik-balik semongko. Oh, apa sih karep iku? Boleh secara syariah ini muhaddas, Pak. Muhaddas ini. Muhaddas. Lah, dengan wasilah inilah kita akan bisa tajalli pada Allah. Berarti gak jauh berbeda dengan yang awal mang. Lewat bersanat atau tidak bersanat, wasilah sampean iki wis gak atik melalui manusia, langsung hablum minallah apa bi terserah. Langsung lewat qadim langsung. Tapi biasanya loh Pak ya, kita kebanyakan di Indonesia kelompok atau organisasi Nahdliyin itu muhaddas dulu. Biar kita itu tahu proses. Tetap masalah ikhtiar usaha biar berlaku. Hukum syariat biar berjalan. Tapi akan menjadi hukum hakikat supaya bisa sampai pada makrifat Allah. Makanya mengapa kebanyakan memakai dasar ilmu tasawufnya dari kitab hikam. Biasanya Nahdliyin kita itu seperti itu. Jadi di situ tidak memakai sistem majedubun, memakai sistem wasilut. Syariat yang melaku beriringan dengan hakikat supaya bisa sampai ma'rifat pada istilah bahasa sholat secara syariat dijaga ketika melakukan sholat betul-betul keadaan khusyuk. Nah itu begitulah yang diharapkan. Jadi tatkala kita melakukan tajalli lewat qadim, maka bisa menemukan hakiki. Tapi manakala kita melakukan ketajalian kita lewat muhaddas, bisa sampai hakiki. Tapi tunuk-tunuk, tahu tunuk-tunuk ya? Pelan-pelan. Kata orang Jawa mengatakan, alon-alon sing penting lak. Benar sudah. Kalau cara Madura gimana? Laon-laon. Gitu. Bentar lagi kula ngaos teng Pemekasan menika dengan Mbah Yai siapa gitu ngaturi saya. Supaya lupa bulan apa itu bentar lagi. Udah. Terserah kita diperjalankan milih yang mana. Diperjalankan dilewat yang mana silahkan, itu semuanya urusan Allah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kita ke Surabaya boleh lewat Pasuruan, boleh lewat Mojokerto, boleh lewat Gresik, boleh lewat manapun silakan. Janganlah ini pesan, janganlah kau khilaf, gegeran, gegara nggak sama jalan. Padahal tujuan maksudnya sama. Sebab barang siapa kalau disibukkan khilaf di tengah jalan, nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe. Sibuk dengan gegeran. Mohon maaf Pak, tujuan kita diwajibkan sholat, baik yang pakai kunut atau tidak, apa tujuannya? Mendatangi dan bertemu Allah. Lah gitu toh. Intinya ada di situ.
bah itu pakai kunut, bah itu nggak pakai kunut, keduanya itu punya hujah masing-masing, punya dalil masing-masing. Wis babano, biarin. Sing penting bagaimana caranya betul-betul kau bertemu Allah di situ. Itu mestinya yang disibukkan. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Mestinya itu. Enggak, kita itu sering-sering gegeran karena khilaf lah gitu nggih. Ingat surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan 1 dan 2, ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagaimana caranya khashi'un? Nah itu kembali pada surat itu tadi, apa maksudnya itu? Ternyata bertemu Allah termasuk salah satu cara ilmu untuk bisa bertemu Allah. Nggih, mohon maaf yo ngaji hitam. Paham nggih? Oke. Jadi lewat segala apapun cara bisa untuk sampai pada Allah. Yang terpenting jenengan iki tahu hakikatnya, tujuan bertemu Allah. Di manakah letak titiknya itu? Di Sirul Asrar. Udah, semuanya muaranya di situ, Pak. Muaranya di situ. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik tadi yang dijelaskan oleh Gus tentang masalah alam kasab atau sabab dan juga alam tajrid. Mungkin kita dengan mudah memberikan contoh bahwa alam sabab ataupun alam kasab itu, katakanlah orang yang menengah ke bawah kehidupannya menengah ke bawah, katakanlah kalangan biasa, itu orang di dalam mencari memperoleh maisyatud dunia, katakanlah gampangnya lek gak kerja gak mangan, itu kalau orang biasa, itu namanya alam sabab yang dikatakan Gus atau alam kasab, lek gak mangan, lek gak kerja gak mangan. Kemudian satunya dijelaskan oleh Gus di dalam kitab Hikam, itu ada alam tajrid. Alam tajrid itu gak kerja mangan akeh, gak kerja hidupnya lebih makmur daripada yang kerja, katakanlah ulama. Bahkan ulama yang berada di posisi tajrid itu apabila dia berkasab maka disebut su'ul adab. Mohon dikoreksi. Terus su'ul adab, su'ul adab artinya ya su'ul adab ya. Artinya kurang bersyukur karena sudah diberi alam tajrid kemudian dia bekerja. Terus yang kami tanyakan ini posisi tengah-tengah, Gus. Posisi tengah itu katakanlah antara ulama atau orang biasa atau tajrid dan kasab. Tengah-tengah itu ada ustadz. Ada ustadz. Iya. Posisinya ustadz ini repot, Gus. Lek gak kerja gak mangan, lek kerja gak sugi-sugi. Nah, kenapa? Karena ketika seorang ustadz itu bekerja, kemudian dia gagal, gak sukses-sukses, gak sugi-sugi, itu akan berpikir, saya ini berada di posisi kasab apa di posisi tajrid? Itu mohon dijelaskan ciri-cirinya, saya ini berada di alam mana gitu, Ustaz. Gitu. Terima kasih.
Saya ulangi, tajrid itu bukan harus ulama. Bukan. Tajrid itu seseorang yang mengemban takwa baik secara dohir maupun secara batin. Tidak harus diposisikan sebagai ulama. Itulah mereka yang hatinya terus bergemuruh dzikirnya pada Allah. Belum tentu juga Allah akan melebihkan mereka dari segala urusan maisatut dunia. Yang jelas dia tidak akan kekurangan. Ini makna daripada tajrid. Sehingga beliau konsekuensinya adalah menambah mutu ibadah, tambah baik, baik secara lahiriah maupun secara batin. Ini makna daripada tajrid. Bukan harus menjadi ulama, bukan harus menjadi ustadz. Bisa jadi dia itu orang yang, mohon maaf loh Pak ya, secara fisik sudah nggak mampu untuk dibuat kerja. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya jatuhnya dia itu hanya memegang takwa pada Allah. Memang di dalam golongan itu ada 3. Ada tajrid, ada asbab atau sabab. Ada satunya lagi, yoga sabab, yoga tajrid. Ini gimana ini? Gini Pak, gini. Itulah mungkin jenengan bisa ngambil kesimpulan ya. Secara takwa, mohon maaf, secara takwa zahir batin ya tidak. Terus kita itu maisah itu ya rok-rok asem. Tahu rok-rok asem ya? Apa Pak? Enggak apa namanya? Kadang-kadang ada yang dimakan, kadang-kadang juga tidak ada yang dimakan. Mungkin ini yang di tengah-tengah yang jenengan maksud mungkin. Bukan tajrid, ya bukan sabab. Tetapi kalau boleh saya simpulkan, tadi kan 2 dah, sabab dengan tajrid. Sekarang muncul tengah-tengah tadi. Sebetulnya semuanya sama di mata Allah tatkala ruhaniyah itu betul-betul memegang teguh tali Allah. Itu di mata Allah loh ya, tidak di mata manusia. Kita mengatakan asbab dan tajrid itu kan karena pandangan manusia. Kalau pandangan Allah tidak tajrid, tidak asbab atau tengah-tengah tadi. Enggak. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah enggak melihat status ulama, tajrid, asbab. Enggak. Allah enggak melihat status kita. Tapi fi qulubikum, bagaimana hatimu? Sungguh anibudullaha wajtanibut taghut atau enggak? Hanya itu. Sampean lihat apa sih yang paling inti daripada seruan Rasulullah. Paling inti. Beliau ditugaskan ke dunia ini, yang paling inti itu apa? Mencondongkan hati hanya pada Allah disebut nyembah ya. Wajtanibut taghut, lan meninggalkan iman selain Allah. Hanya itu.
Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ini Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali harus membawa wahyu yang inti. Apa? La ilaha illa ana. Pahamkan tentang apa maksudnya la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Otomatis prosesnya dari syariat, thariqat, hakikat, iki inti. Fa'budun, suruh ajaan menyembah saya. Gak nyembah ini. Nyembah ana. Fa'budun. Ini kan sik nama. Ya, ini masih nama ini. Huwa termasuk sifat. Anta sudah dekat. Dia, huwa, dia jauh. Anta dekat di depan. Ana sudah nggak ada anta, nggak ada huwa, nggak ada Allah. Udah. Ini Pak Bu ya. Inti semua utusan Allah itu visi dan misinya adalah menjelaskan ini. Arahkanlah ruhaniyahmu, hatimu hanya pada Allah. Wastanibu, kalau kita ngomong konteks iman, arahkanlah imanmu hanya pada Allah, jangan pada semangka. Wastanibu taghut, jauhi semongko itu. Iman semongko. Jelas nggih? Ini. Lah, sementara barang siapa yang berani menjelaskan tentang itu ruhaniyah, wah, jawab. Ya, mohon maaf, saya 23 tahun. Sudah merasakan keluh kesah bagaimana kami dihina, dicaci, dimaki, bahkan mau diusir dari kampung saya. Udah. Saya teringat sejarah Rasulullah. Saya teringat sejarah para nabi dan rasul sebelumnya. Manakala menjelaskan tentang kebenaran yang mutlak, pasti yang melawan itu bukan orang ringan-ringan, malah pemimpin. Nabi Hud ketika masuk kepada kaum Lut, kaum Ad ya, kaum Ad. Bagaimana? Beliau Nabi Hud dikatakan golongan orang tidak waras dan mengada-ngada. Padahal mengajak rohaniyah itu untuk meninggalkan selain Allah dan untuk menyembah Allah. Ini konteksnya hakikat bukan syariah. Kalau konteksnya syariah, ya jasmani ini kita harus patuh dengan hukum syari. Bun salah paham. Saya hanya menuangkan dari sisi ruhaniyah. Kalau jasmaniyah sudah maklum, semuanya sudah paham tentang hukum syariah, tentang ruhaniyah. Sebab kita manusia, nggak mungkin jasmani saja, mesti ada ruhani. Bukti, jenengan tidur bermimpi. Anda dikejar-kejar orang gila membawa pedang, lari enggak? Lari. Itu kalau di dalam diri kita membuktikan ada ruhaniyah. Kemana ini nanti? Allah sudah katakan, aku ciptakan manusia tanah dari saripati, jasadnya dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Allah ciptakan ruh, wa nafakhtu, nanti akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi, pertanyaannya, sudahkah kau tahu jalan ke Allah? Sudahkah kenal Allah? Biasanya malah pemimpin-pemimpin itu kadung kedisian pinter, kadung kedisian ngalim, akhirnya merasa dirinya alim, padahal alim, ilmu itu sifat siapa? Allah.
Mengapa kita su'ul adab dengan bentuk merasa kita yang memiliki? Ini konteks hakikat loh Pak, bukan syariat. Kalau syariat sudah wajar. Konteksnya hakikat. Nggak boleh bos. Walaupun alimo koyo opo kita di pandangan manusia, tetap di pandangan Allah itu hanya milik Allah. Kita hanya majasnya beliau Allah. Bukan mutlak kita. Kata Rasul dalam surat Al-Kahfi ayat 110, innama ana basyarum mislukum, aku itu sama dengan kau. Kata Rasulullah, sama manusianya. Mengapa kau sembah aku? Mengapa kau puja-puji aku? Aku juga makhluk. Pujalah, pujilah, sembahlah. Siapa yang ku sembah? Itu Rasulullah. Alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi apa li Rasul? Hah? Li makhluk apa lillah? Lah ya sudah. Kemudian kita waca tapi prakteknya kita salah. Secara konteks hakikat. Tapi secara konteks syariat nggak apa-apa kalau hanya secara fisik. Ruhaniyahmu tetap lillah, harus pada Allah. Lah ini loh maksud saya hadir itu negesno ajaran Rasulullah. Jangan dicampur-campur jasad rohaniyah nyembah mujanya nangoni makhluk. Jangan bos. Jasad silahkan ke jasad, ruhaniyah tetap pada Allah. Please. Iki ditentang oleh umat-umat dulu pada zaman Rasulullah piyambak-piyambak. Akhirnya apa yang terjadi? Penghancuran. Amin tidak ini. Saya tidak disi kerso. Saya tidak mendahului kehendak Allah. Tidak. Sudah tidak terlalu lama kok. Kita akan dihancurkan Allah itu nggak terlalu lama. Sebetulnya ini sudah isyarat. Mengapa sekarang sudah di floor, tidak ditutup-tutup seperti tahun-tahun sebelum 2014? Ayo. Itu tetanda Allah mau mengutus malaikatnya turun ke bumi untuk penghancuran. Manakala kaumnya itu sami'na wa asoina. Ya sama tilangnya. Makanya saya katakan, saya sudah berapa hari ini? Seminggu sudah. Ada yang mengatakan ajaran saya roti rasa tai. Langsung ke nomor saya Pak. Saya di anjing-anjing. Saya di babi-babi. Sungguh wallahi billahi. Saya cuman gini. Oh iya, Rasulullah dulu itu yang dihabisin seperti itu. Bahkan zaman kaum Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal merencanakan untuk membunuh. Saya nggak seberapa, hanya dikatain itu. Bagaimana Rasulullah mendak nemen di kaum Taif, bagaimana beliau diantemi. Buka di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99 ayat yang terakhir. Bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan dengan terang-terangan apa yang didapatkan oleh beliau. Cacian, makian. Sampai beliau terasa dadanya sempit. Maksudnya dada sempit itu, mohon maaf ya, Rasulullah pernah ngalami ngersulo, bahasa Indonesia ini ngersulo ya. Mengeluha, nelongso, nelangsa gara-gara iki kebenaran. Mengapa kamu saya selamatkan kok saya kasih ini kok tetap gak mau? Ya betul yang mengatakan roti rasa, ya itu sama, nelongso. Akhirnya Allah menegur Rasulullah. Asabih birobika. Udah, sucikan hatimu dari kesempitan. Yang membuat seperti itu umatmu kaum Taif, kaum Quraisy, ikut juga aku.
Itu kalau kita sudah kembali kepada ahad loh Pak ya. Plong, pawena. Tapi kalau belum ke ahad, waduh koyok perang-perang. Kemarin ada yang tidak terima. Siapa Gus orangnya? Saya tebas. Ya, gak nambahi, masalah selesai. Wis biarlah, memang maklumono dia karena belum mengerti. Saya mencoba untuk meniru Rasulullah dengan semaksimal mungkin. Nggak apa-apa. Dan saya sendiri pun jangan pernah bisa dihentikan kalau bukan Allah yang menghentikan. Hanya itu saya. Mohon maaf Pak, kok ngomong capek? Saya nggak ada hentinya Pak. Pagi kerja, mohon maaf ya. Pulang jam 1 siang atau jam 12. Kalau keluar kota jauh Jawa Tengah, saya langsung berangkat. Kalau di Surabaya, saya bisa istirahat. Nanti habis maghrib berangkat. Nggak ada capeknya. Kok ngomong capek menurut sifat basaria saya, mesti capek lah Pak manusia ya. Capek. Tapi itu sudah tidak saya hiraukan. Karena ini tugas dari Allah, apapun itu yang terjadi, saya harus siap menghadapi apapun. Bila mana saya di tengah jalan, Allah mematikan saya ikhlas. Walaupun di tengah podium, nggak apa-apa. Istri anak saya sudah saya pondasi. Jangan pernah menunggu saya pulang kalau saya sudah berangkat ngaji. Anggaplah saya sudah mati. Gitu. Supaya apa? Biar nggak kaget kalau memang terjadi sungguhan. Loh gitu loh. Alhamdulillah sambil menangis, ya saya dukung. Gitu, itulah istri. Ya. Terus tak tanya, "Baik ya nak sing lirik-lirik apa?" Enggak apa-apa, ajak ke sini. Itulah istri. Mulai ngeten niku cek mboten ngantuk, paham nggih? Sepawaneng. Ya, res. Iya rek sepan aku lho gak di korean ki ket nyumet jile. Pinjem. Bahasa syariat aslinya salah, pinjem korek mboten salah. Enggak boleh. Harus minta apinya. Tapi berhubung sudah kebiasaan pinjem korek majas, nggak apa-apa. Kang langkung. Nggih. Ada lagi satu kali lagi, monggo. Kan masih 2 perempuan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kiai, bagaimana caranya makrifat kepada Allah? Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada Mbak? Sudah ada. Oke. Matur suwun Ibu. Boleh kula ngekeki oplos? Monggo Pak, dikeki oplos Pak wong wedok Pak. Bagaimana caranya kita bisa makrifat pada Allah? Kalau kita kembali kepada surat Al-Kahfi ayat yang terakhir ini. Ayat yang terakhir. Tolong dibuka di YouTube. Nah, di Google. Wa man kana yarju liqa Allah liqa Rabbi. Kata niku. Pakai Rob Pak niki nggih. Bukan pakai Allah. Tulisannya pakai Rob. Rob itu berarti Tuhan. Berarti boleh bagi orang selain agama Islam. Sing jelas agama yang mengesahkan pada Allah. Itulah yang dimaksud. Barang siapa yang ingin kembali bertemu terhadap Allah, ada syarat 2 Bu. Syaratnya 2.
Pertama, fal ya'mal amalan solihan. Lakukanlah perbuatan yang bagus, solihan di mata Allah. Saya konteksnya tidak di jasmani atau syariat, tapi di rohani. Maksudnya yang bertemu itu adalah rohani, maka rohani itu harus melakukan amalan solihan. Apa amalan solihan itu? Kembali kepada ini. Sembahlah Allah, tinggalkanlah selain Allah. Iman yang tadinya saya itu terhadap semongko hilang, kemudian kita imannya hanya pada Allah. Faqala aidan barang siapa yang meninggalkan tauhid wa yu'min billah wa may yakfur bit tauhidi wa yu'min billah. Barang siapa meninggalkan iman selain Allah, maka imannya betul-betul pada Allah. Barang siapa yang cintanya meninggalkan selain Allah, maka cintanya hanya pada Allah. Dan itulah Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasul. Jikalau kau cintamu ingin diterima Allah, ikuti aku. Tinggalkan iman selain Allah. Jikalau kau mau, wa yu'min billah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cintamu akan diterima oleh Allah dan semua dosa-dosamu syirik itu disepuro, dimaafkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud fal ya'mal amalan solihan. Mulai pagi sampai pagi sibukkan hatimu berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainul, itu ketenangan itu hanya satu, bertemu Allah. Hanya bertemu Allah, inilah yang abadi. Tapi ada konsep yang lain, orang lain mengatakan yo kak sisi itu ketenangan senang itu ketemu nek dunyoku ukeh, ya bisnisku lancar, semuanya punya, iku katanya ketenang. Tapi kata Allah, ad-dunya mataul, tertipu. Kok bisa? Nanti pasti kau tinggalkan, lenyap sudah. Tapi kalau kau bercintamu ketemu dengan Allah selama-lamanya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan pernah ada iman di dalam dirimu ketika kau beribadah. Jangan pernah beriman selain Allah, maksudnya dalam dirimu ketika kau beribadah. Beribadah itu yang bagaimana? Apakah hanya sholat? Bukan hanya itu. Artinya semua aktivitas apapun yang berlaku pada diri jenengan itu disebut ibadah di mata Allah, manakala hatimu hanya beriman hanya Allah yang segala-galanya, yang menggerakkan, yang apapun hatimu sudah fokus hanya Allah, maka itulah yang dimaksud wala yusyrik. Jangan kau menyekutukan terhadap Allah ketika kau beribadah. Ketika kau melakukan apapun, jangan pernah ada perserikatan, jangan ada pernah persekutuan. Contoh sing dikatakan persekutuan, kula makan semongko tadi, saya yakin iman datangnya manis dari semang, berarti saya mengadakan persekutuan. Jelas nggih? Lakukanlah hal itu sampai kapan? Dibuka Al-Hijr 99, kata Rasulullah. Sama isdet. Tahu isdet? Sampai maut. Al-yakin, sampai kematian.
Makanya mengapa saya mengatakan kholwat 40 hari 40 malam iku untuk memberi spot sampai iku spotnya cek tinggi. Padahal itu lamanya begitu Bu ya. Ingat tadi yang saya katakan surat Az-Zumar ayat 54, jangan pernah kau kembali pada Allah sebelum panjenengan kedatangan kematian. Jangan. Artinya kembalilah sebelum Anda kematian. Kita umur tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tidak harus menunggu tua yang muda, tidak mesti menunggu sakit yang sehat, tidak. Bisa jadi Allah memanggil ketika kita masih muda, masih kuat, masih sehat. Ya. Dengan disitulah mengandung pengertian wisdom lekas kembali pada Allah. Ingat, yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi ibadatihim, yahjubuhum bi amwalihim. Allah akan menyesatkan kita lewat ilmu yang ada pada diri kita. Akhirnya kita semakin tinggi, semakin rumongso. Lah, berarti ilmu menghalangi kita pada Allah. Ibadah juga begitu. Semakin lebih baik daripada orang lain. Amwal, harta juga begitu. Itu satu sisi. Satu sisi lain, penghalang itu tidak akan menjadi penghalang dalam dirimu manakala Anda itu sudah ada etikat untuk bertemu, apalagi sudah bertemu Allah. Sugiyo koyo opo, kaya bagaimana, alimo notok langit ya opo, jabatamu tinggi yo sampai presiden koyo opo, ngibadamu api o koyo opo. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, itu tidak menjadikan hatimu takabur, tidak menjadikan penghalangmu. Justru itu kendaraanmu untuk bertemu Allah. Seperti Hadrati Syekh Abu Hasan As-Sadili. Dia waline Allah tapi sugihnya itu luar biasa Pak. Dia punya jabatan. Berarti kekasih Allah itu bukan hanya sing klunuk-klunuk. Bukan ya. Bisa jadi pejabat, bisa menjadi pedagang, bisa apapun. Allah meletakkan kekasihnya itu. Oke, jadi Bu, caranya jenengan pertama kudu selalu melakukan zikir. Kedua, ada kaitannya dengan zikir yang kumaksud sirul asro. Itulah yang untuk membentengi hati jenengan tidak melakukan syirik iman selain Allah. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang yang diberikan Allah terhadap kita, ilmu. Mudah-mudahan harapan kita jadi ilmu ingkang manfaat dan barokah terhadap keluarga kita fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ila aulatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ya fattahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma ja'alna wa ilaihim ya Allah min ahli syuhudika wa ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika qoblal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.